Pak, ada tanggapan Pak? Tuntutan pada saya ini mengesampingkan fakta persidangan Didorong. ya, bahwa semua saksi yang dihadirkan itu sudah bilang bahwa saya itu tidak terlibat dalam perkara ini. Saya mohon keadilan untuk saya. Dari belakang jangan didorong dulu, Pak. Pak Inna malu serius roh. Pak, bukannya Pertamina punya kilang, Pak, pendapatnya POTM, Pak, dengan BBM, Pak. Pak, udah puas belum sama tuntutannya, Pak? Pak, Semoga Allah amin. Terima kasih. Oke, Mas, tadi sidang RPTKA terungkap Bupati Bol yang saat itu menjadi mantan stafnya Ida Fauziah disebut menerima uang 160 juta dan tiket konser Blackpink terkait RPTKA, Mas. Itu gimana, Mas? Ya, yang pertama tentu setiap fakta yang muncul di persidangan akan dilakukan analisis oleh JPU. Apakah kemudian itu bisa menjadi fakta baru untuk pengembangan penyidikan, itu nanti kita akan dalami, kita akan telusuri berkaitan dengan dugaan penerimaan tersebut. Termasuk juga apakah ada peran dari pihak-pihak lain, baik peran terkait dengan proses pengurusan RPTKA pada saat itu, ataupun pihak-pihak lain yang juga diduga menikmati aliran uang dari dugaan tindak pemerasan terkait dengan proses pengurusan RPTKA di Kemenaker. Minimal memanggil aja dia untuk mengkonfirmasi apa benar dia menerima tiket Blackpink atau menerima duit 160 juta itu. Apakah memang sudah sampai ke sana, karena ini kan fakta persidangan yang jelas diungkap. Ya, jadi fakta persidangan Perlu dikonfirmasi itu nanti akan dianalisis ya. Jika Analisis nanti dalam apa? analisis dibutuhkan untuk memanggil pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan fakta persidangan itu, tentu itu sangat terbuka kemungkinan oleh penyidik untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dimaksud. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES menyikapi momentum bulan suci Ramadan dan Lebaran 2026 dengan optimisme tinggi. Perseroan menilai periode ini historis mendongkrak permintaan dan aktivitas belanja masyarakat di segmen retail, rumah tangga, dan kebutuhan pokok. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pemilik merek Asko dan sejumlah format retail rumah tangga menyatakan bahwa permintaan kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat signifikan menjelang Ramadan dan Lebaran. Periode ini diharapkan menjadi salah satu momen penting bagi peningkatan penjualan dan perbaikan kinerja pada kuartal pertama 2026. Manajemen ACES mencatat bahwa secara historis periode Ramadan mendorong aktivitas belanja masyarakat, khususnya untuk produk kebutuhan rumah tangga, peralatan rumah, dan gaya hidup harian yang relevan dengan perayaan tersebut. Selain sentimen musiman, analis pasar juga melihat potensi kinerja ACES bertumbuh seiring optimisme pasar terhadap konsumsi rumah tangga di awal tahun, namun tetap mencermati tantangan daya beli. Strategi ACES juga mencakup pengembangan merek dan pembukaan gerai untuk memperluas jangkauan pasar, termasuk ke wilayah yang belum terlayani secara optimal. Pendekatan ini diharapkan membantu memaksimalkan potensi pertumbuhan dari peningkatan belanja musiman tersebut. Secara keseluruhan, ACES memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran sebagai peluang untuk memperbaiki fundamental kinerja dan memperkuat penetrasi pasar retail rumah tangga, sambil tetap memperhatikan dinamika daya beli dan perilaku konsumen sepanjang 2026. Berbagi sumber, IDX Channel. Emiten teknologi PT Bukalapak.com Tbk atau Buka kembali menyesuaikan jadwal penyerapan dana hasil penawaran umum perdana atau IPO. Hingga akhir tahun 2025, perseroan masih menyisakan dana sebesar 4,3 triliun rupiah yang kini disimpan dalam instrumen deposito hingga surat berharga negara. PT Bukalapak.com Tbk resmi memperpanjang tenggat waktu penggunaan dana IPO yang semula ditargetkan rampung pada akhir 2025. Dari total dana bersih hasil IPO sebesar 21,3 triliun rupiah, perseroan baru menyerap sekitar 79,9% atau senilai 17 triliun rupiah.
Manajemen memutuskan untuk menetapkan target waktu penyelesaian sisa dana tersebut hingga 31 Desember 2026 mendatang guna menjaga kualitas investasi perusahaan. Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cutfika Lutfi menegaskan bahwa penundaan ini didasari oleh prinsip kehati-hatian dan kebijakan pengelolaan modal yang selektif. Meski secara aktif terus menjajaki berbagai peluang kerjasama dan pertumbuhan usaha, manajemen menilai sejumlah peluang yang ada belum sepenuhnya memenuhi kriteria strategis dan profil risiko perusahaan. Sepanjang kuartal keempat 2025, Buka tercatat telah mempercepat penyerapan dana hingga 3,19 triliun rupiah seiring perubahan rencana penggunaan dana. Untuk menjaga nilai dana yang belum terpakai, Bukalapak menempatkan sisa modal tersebut pada berbagai instrumen keuangan dengan imbal hasil bervariasi antara 2 hingga 6,75%. Di antaranya deposito di Bank BRI senilai 1,17 triliun rupiah, giro di Bank Cimniaga, serta portofolio surat berharga negara atau SBN rupiah sebesar 900 miliar rupiah. Langkah ini diambil untuk memastikan likuiditas perusahaan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan industri yang menantang. Berbagai sumber IDX Channel. PT Tower bersama Infrastructure Tbk atau TBIK resmi memulai menawarkan surat utang koperasi senilai 1,27 triliun rupiah pada Selasa 10 Februari 2026. Penawaran ini terdiri dari obligasi berkelanjutan 6 atau 7 maksud kami tahap 3 dan sukuk ijara berkelanjutan 1 tahap 3 sebagai bagian dari upaya perseroan untuk mengelola struktur pendanaan dan memenuhi kebutuhan likuiditas. TBIG, pemain utama infrastruktur jaringan telekomunikasi di Indonesia, menawarkan obligasi berkelanjutan 7 tahap 3 senilai sekitar 1,062 triliun dan sukuk ijara berkelanjutan 1 tahap 3 senilai 210,1 miliar rupiah dalam penawaran ini. Instrumen obligasi tersebut dibagi dalam beberapa seri dengan tenor berbeda, memberikan opsi kepada investor jangka pendek hingga menengah, sementara sukuk ditujukan untuk pasar modal berbasis syariah yang terus berkembang. Manajemen menyampaikan bahwa hasil penawaran ini akan dipergunakan untuk menutup sebagian utang yang jatuh tempo serta memperkuat likuiditas perusahaan. Pendekatan ini mencerminkan strategi TBIG dalam menjaga struktur modal yang sehat di tengah kebutuhan investasi infrastruktur yang tinggi. Industri surat utang korporasi di Indonesia terus menunjukkan dinamika dengan sejumlah emiten memanfaatkan pasar obligasi dan sukuk untuk pembiayaan atau restrukturisasi utang. Hal ini juga menjadi alternatif pendanaan selain kredit perbankan, terutama di tengah volatilitas suku bunga global dan pasar finansial. Secara keseluruhan, penerbitan surat utang 1,27 triliun rupiah oleh TBIG mencerminkan strategi korporasi dalam mengelola utang dan memperkuat modal kerja, sekaligus menegaskan perannya sebagai salah satu issuer aktif di pasar surat utang Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.